iya. Hai guys, tujuan video ini dibuat agar bisa meminimalisir kesalahan pada saat mau memulai budidaya lobster air tawar. Saya memulai budidaya lobster air tawar ini akhir bulan Agustus 2019. Jika teman-teman mau memulai dari nol, yang perlu dipahami gimana caranya lobster ini bisa beradaptasi di tempat yang baru. Karena awal keberhasilan membudidaya lobster ini itu dilihat dari 2-3 hari ketika lobster ini baru dipindahkan ke tempat yang baru. Jika selama 2-3 hari lobster ini bisa beradaptasi, kedepannya akan lebih mudah untuk naik level ke berikutnya. Yang pertama yang perlu dipersiapkan adalah media tempatnya. Teman-teman bisa menggunakan akuarium, bak plastik, bak fiber, atau kolam. Kalau kolam ini bermacam-macam, bisa menggunakan kolam terpal, kolam semen, maupun kolam tanah. Media tempat ini disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan toleransi guys. Disesuaikan dengan budget, kondisi lahan yang ada, dan toleransi daerah sekitar tempat kita tinggal. Kalau dari pengalaman saya, waktu baru memulai budidaya lobster, kolam pertama saya itu terbuat dari semen. Tapi dapat 2-3 minggu kemudian kolam tersebut retak guys, karena di dekat kolam semen yang saya bangun ini terdapat pohon mangga. Teman-teman tahu kan pohon mangga itu besar dan akarnya menjalar ke mana-mana. Jadi di tempat saya ini tanahnya bergerak, nggak bisa dipaksain kalau dibangun kolam semen. Kalau misalnya ditambal lumpur, nggak lama kemudian nanti retak lagi guys. Jadi solusinya kolam semen yang sudah jadi ini saya lapisin dengan terpal seperti gitu. Jadi saya ceritakan ini supaya kalau misalnya teman-teman mau buat kolam semen ini, dilihat dulu di tempat terdekat ada pohon atau enggak. Kalau misalnya di dekat kolam yang teman-teman mau bangun kolam semen ini ada pohon cabai misalnya, nggak masalah, dibangun aja. Kedua yang perlu dipersiapkan ini adalah air. Yang perlu teman-teman pahamin, lobster itu lebih mudah beradaptasi dengan air sumur. Kalau dari cerita teman-teman yang lain, ada yang pakai air PDAM, ada juga yang pakai air isi ulang. Tapi kalau di tempat saya full menggunakan air sumur guys. Karena kalau air PDAM di tempat saya kadar kalorinya itu pekat. Jadi kalau dari cerita teman-teman yang lain yang pakai air PDAM, itu ada yang harus diendapin dulu airnya, terus dipasang aerator. Ada yang diendapin 24 jam berhasil. Ada juga yang air PDAM-nya sudah diendapin 3-5 hari pun belum berhasil. Terus teman saya yang lain ada yang menggunakan air isi ulang, ada yang berhasil dan ada juga yang gak berhasil. Kolam lobster di tempat saya menggunakan full air sumur, jadi saya gak pernah menggunakan alat pengukur TDS ataupun pengukur pH air. Cukup saya beri ikan kecil, ikan gupi atau ikan moli, supaya nggak jadi sarang nyamuk juga dan bisa membantu menghilangkan parasit atau jamur pada lobster yang melekat pada lobster. Jadi saya ceritakan ini supaya teman-teman bisa meminimalisir terjadinya kesalahan. Ketiga, agar kadar oksigen air cukup, siapkan aerator dan alat filter. Nanti disesuaikan saja guys. Jika air kolam diisi lebih tinggi dari 10 cm, sebaiknya menggunakan aerator dan alat filter.
supaya kadar oksigen maksimal dari dasar kolam sampai ke permukaan air. Ini di kolam saya diisi air setinggi 7 cm, nggak sampai 10 cm, jadi cukup menggunakan alat filter saja guys. Jika teman-teman belum menyiapkan aerator dan pompa air atau filter, air di kolam cukup diisi jangan melebihi 5 cm, jadi di bawah 5 cm aja guys. Buat jaga-jaga, jika listrik mati lebih dari 4 jam, sebaiknya air kolam lobster jangan diisi terlalu tinggi, supaya lobster bisa mudah naik ke permukaan air untuk mendapatkan oksigen yang cukup. Keempat, dipasang shelter seperti ini guys, supaya lobsternya nggak gampang stres. Bisa menggunakan paralon atau menggunakan roster, bisa juga menggunakan genting yang disusun, bisa juga seperti ini saya buat sendiri dari kotak plastik, saya potong dan saya lubangin. Kelima, pakan lobster. Pakan lobster ini bisa dari yang buatan pabrik seperti pelet yang bisa tenggelam, seperti ini contohnya guys. Jadi kalau ditaruh di kolam, peletnya tenggelam tidak terapung. Beda sama pelet yang dibuat untuk ikan, biasanya terapung. Kalau yang lobster, peletnya tenggelam. Untuk pakan lobster yang alami, bisa diberikan seperti kecamba, wortel, ketela pohon, jagung, maupun seperti kacang hijau. Jika teman-teman memberikan kecamba atau jagung, itu enggak tenggelam tapi terapung. Jadi supaya tenggelam harus direbus dulu atau direndam pakai air panas guys. Untuk pakan lobster yang hewani, biasanya saya memberikan dengan telur. Saya jarang memberikan lobster pakan dengan cacing, supaya lobsternya nggak terlalu agresif guys. Jika semuanya sudah siap, yang terakhir, yang keenam, baru disiapkan lobsternya. Ini hanya sebagai contoh, lobsternya cuma satu teman-teman. Sebelum lobster diletakkan di media tempat yang baru, sebaiknya dicipratin dulu seperti ini. Dicipratin sampai airnya tingginya 1/4 dari badan lobster. Terus dibiarin selama 3-5 menit. Kalau mau lebih lama juga nggak masalah, agar lobster bisa merasakan suhu air dan lebih mudah dan cepat beradaptasi dengan suhu air di tempat yang baru guys. Jika sudah, bisa letakkan lobsternya pelan-pelan ke kolam, atau biarkan lobsternya sendiri yang masuk ke kolam seperti ini. Jadi bukan saya yang letakkan lobsternya, jadi lobsternya sendiri guys yang masuk ke kolam. Seperti itu guys. Jadi kesimpulannya, yang harus disiapkan pertama media tempatnya, yang kedua air sumur, yang ketiga filter dan aerator, keempat shelter atau rumah lobster, yang kelima pakan lobster, dan yang keenam lobster air tawar. Semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba dan salam sukses. Terima kasih.